Halo Kedai Kopi, sekarang aku lagi berada di Makassar, tepatnya di Kopi Teori. Dan di Makassar ini, aku mau melakukan grebek kedai kopi. Kali ini di depan saya, bukan di depan, di samping saya ada Mas Rian dan Mbak Esti. Halo, selamat malam. Terima kasih udah luangkan waktu ya untuk saya datang ke Kopi Teori yang kedua dan untuk relakan waktunya untuk wawancara dengan aku. Selamat datang di Makassar. Terima kasih, jauh-jauh Bu dari Medan datang ketemu nih. Oh by the way ya Kopi Teori ya buat mereka yang nggak tahu. Nah ini bukan orang yang kaleng-kaleng ini, orang yang luar biasa karena beliau adalah champion. Nah karena tahun ini ya meraih juara pertama yaitu ICTC Indonesia Cupping Tester Competition Championship. Cup Tester Championship 2019 termenang di Indonesia. Jadi aku penasaran dan pengen tahu cerita gimana proses mulai jatuh cinta dengan kopi, gimana Mbak sendiri yang mendukung karir dari Mas Rian dari yang ala kadarnya sampai sekarang yang sukses gini sampai udah ada Kopi Teori, 2 Kopi Teori di sini. Awalnya sih 2012 ya. 2012 itu masa yang benar-benar sangat sulit untuk saya karena Kopi Teori itu pertama kali dibuka di garasi rumah. Oh, garasi rumah? Garasi rumah karena kita nggak ada punya tempat, lagi sementara nyari tempat. Akhirnya kita buka pertama roastery-nya di garasi rumah karena melihat potensial Makassar kayaknya sudah berkembang nih, udah mulai grow di industri kopi. Nah, setelah buka di garasi rumah, akhirnya kita panggil orang untuk datang nyobain kopinya kita dan mereka suka gitu. Dan akhirnya 2014 kita beraniin diri untuk pindah ke ruko di sebelah rumah untuk bikin kedai kopinya. Jadi 2 tahun itu proses masa kita benar-benar masa dimana specialty itu yang kita mau kenalin susah banget ya. Beda sama kayak sekarang udah ada di mana-mana. Jadi 2014 kita buka di kedai kopi di depan rumah dan akhirnya bagus, prospeknya bagus. Tapi sayangnya di 2015 karena memang untuk memasarkan kopi dengan kelas yang seperti ini agak susah, makanya sempat bangkrut. Gimana jatuh bangkitnya kembali? Sempat kapok? Ya. Sempat nyerah? Aku nggak mau berbuat apa-apa lagi, aku nggak mau kopi, aku benci kopi. Sempat berpikiran gitu? Iya, karena memang saya sudah jatuh cinta banget sama industri kopi. Akhirnya saya berjuang 6 bulan untuk nyari pinjaman kembali. Akhirnya saya dibantu sama salah satu penjual mesin yang ada di Makassar untuk bangun lagi kembali. Kita minjem mesin, akhirnya dari satu mesin itu kita bisa bertahan pelan-pelan dan akhirnya bisa sampai sekarang seperti itu. Wow. Nah, untuk Mbak Esti sendiri, Mbak pendamping dari Mas Rian untuk melihat jatuh terus raih lagi, bangkit lagi itu gimana Mbak? Perjuangan tuh benar-benar ya. Benar sabar banget ya untuk lewati semuanya ya. Karena saya memang lihat suami saya di situ memang benar-benar cinta sama kopi. Jadi sebelum ada kafe pun dia udah cinta banget sama kopi. Jadi menurut saya wah ini kayaknya emang passionnya di sini nih. Jadi setelah bangkrut dia bukannya nyerah, dia malah ke Bandung untuk belajar dan mencari tahu apa yang bikin saya jadi bangkrut. Jadi dia nggak langsung kayak down pas bangkrut, tapi dia mikir oh gue harus ke Bandung nih ngelihat coffee shop di sana seperti apa, terus ngelihat kesalahan gue apa ya yang bikin sampai bangkrut, gue harus belajar. Jadi selama 6 bulan dia bertapa di Bandung cari pencerahan, terus udah pulang yuk startnya udah cukup 6 bulan nih. Jangan sampai orang udah melupakan brand ini. Dan masalahnya ketemu. Ternyata masalahnya di manajemen. Yes. Jadi sekarang banyak orang yang mau bikin kedai kopi karena mungkin punya banyak model. Tapi di balik itu ya kita ngerjain industri yang benar-benar sedang berkembang ya. Jadi benar-benar tidak langsung instan kayak kita buka hari ini kita langsung untung. Kita memang ada di industri yang benar-benar masih berkembang. Masih dalam proses menuju ke era di mana orang yang seperti di Amerika yang sudah masuk ke era specialty. Di Indonesia kita sementara berjuang menuju ke era itu. Jadi akhirnya setelah saya belajar masalah, oh ya permasalahan bukan cuma kita harus mengerti kopi, tapi kita harus mengerti manajemennya juga seperti apa. Jadi itu salah satu faktor yang penting banget untuk mulai coffee shop. Iya. Nah untuk Mbak Eci lagi nih, tertarik Mbak sempat skeptik ya
ini kan realita tuh menghadap nih. Aduh, cari yang lain aja deh, jangan kopi lagi gitu. Sempat skeptik gak di hati gitu? Mau pindah tapi udah nggak ada kan lagi di titik nol nih. Iya. Oh, bener. Iya, Jangan, nggak bisa, harus bertahan, harus. Kalau nggak kita mau kemana? jangan satu-satunya ya itu Iya, ya. kita udah di titik nol. Wow. Kita udah nggak punya tempat lain untuk berpindah dari ini. Pokoknya kayaknya kita emang harus di sini lah berjuang gitu. Iya, perbaiki, Iya. terus lanjutin, terus Iya. tingkatkan lagi. Terus luar biasa banget nih. Nah, untuk kenalkan ke masyarakat Makassar, seperti Mas bilang yang 2012 ya, Iya. kenalkan ke masyarakat Makassar. Saya akuin juga kalau untuk kenalin ke orang lain, apalagi buat mereka yang nggak tahu single origin itu apa, kurang ngerti, dan juga manual brewing apa, gimana nih? Nah itu kan kita ada di dalam era perpindahan itu ya, Bener. dari second wave ke third wave Iya. yang benar-benar orang udah harus nyari tahu ini kopinya ditanam di mana sih, pakai varietas apa dan segala macam. Tapi sebelumnya orangnya bapak-bapak yang terutama bapak saya lebih suka kopi yang kental, yang pahit, dan akhirnya dicampur sama susu kental manis kayak yang ada di hadapan saya ini. Dan sampai hari ini pun kebanyakan orang yang ada di Makassar masih minum seperti itu. Nah itu dia, ini menjadi bridging. Menurut saya ini adalah sebuah jembatan yang dimana antara komersial dengan spesial itu berhubungan. Jadi kita buat sebuah bridging market yang benar-benar kita mancing orang dulu minum kopinya gitu. Jadi entar kalau udah orang minumnya, baru kita masuk ke arah era spesialitinya. Oke. Bisa dibilang Mas Trian. Trian, Mas Trian itu merupakan salah satu ini juga ya, pelopor untuk memperkenalkan wave manual brewing di Kota Semarang. Di Makassar. Kayaknya next destination Semarang deh kayaknya ya. Iya. Dan untuk ini, untuk budget. Nah, untuk membicarakan tentang budget untuk start mulai kedai kopi versi Mas Trian. Kita start point-nya 7 juta ya. Ya, Uangnya 7 juta. barang-barangnya yang lain barang-barang bekas yang makanya kenapa Iya. sekarang kita masih pakai kayak Masih gini. pakai paten yang Ini drum. identity kopi teori. Oh, Ini, oke. karena kita Waktu dekat starting Awal mulanya kayak gini juga. dekat pelabuhan, banyak drum yang dibuang kita manfaatin jadi meja. Awalnya yang di kopi teori yang di Beruang kan itu semua drum asli yang kita nggak tahu kita mau beli meja dari mana nih. Ya udah kita pakai yang ada, terus kita cat sendiri pakai drum itu, kita patenin, ya udahlah kita pakai drum aja jadi meja, yang sisanya tuh dari kayu-kayu semuanya, kayu-kayu sisa. Oke. Jadi duit 7 jutanya untuk itu dulu, sama niat dulu. Kita harus buat 7 juta, ya kalau kita sekarang 7 juta nggak bisa Kak, bisa bikin kedai Iya, kopi. mana bisa ya? Bisa. Gimana nih? Iya. Gitu. Tapi jalannya ada aja gitu. Saya dipinjamin mesin dan nggak harus bayar dulu, itu sesuatu yang bisa nolong saya untuk start point lagi, untuk turning point lagi, untuk naik ke atas. Itu awal-awal Awal mulai di mulai. garasi. Iya. Yang lainnya barang-barang bekas kursinya sudah berganti, tapi mejanya masih kita bawa identitasnya. Masih kenang-kenangan nih. Ini start dari yang nol sampai yang ada, terus Iya. bangkrut lagi, terus ada lagi, tetap identitinya itu tetap Iya. nih brewing. Melekat banget ya karakternya Iya. tuh. Nah, aku merasa penasaran nih dengan nama kedai kopinya, Kopi Teori. Nah, bisa jelaskan kenapa sih Teori gitu? Ya 2012 kan kita belum ada kedai kopi, tapi sedangkan kita udah bacot tuh sana sini, kita jualan kopi nih. Lah, lu sendiri punya kedai kopi nggak? Enggak. Ah, teori lu. Oh, dari sana awalnya. Iya. Oke, terus dari sana di Iya. ini. Oh ya udah. Awalnya illegal coffee, tapi illegal coffee menurut kita negatif kan. Mm-mm. Kita cepat ganti, ya udah pakai ganti kata kopi teori. Kopi teori. Pertama karena gampang diingat, terus gampang terlintas. Makanya kita memakai nama itu. Nah, untuk ini aku penasaran sama Mas Rian tentang kompetisi. Kompetisi itu perlu perjuangan. Nah, Mas sendiri kan ada kedai kopi. Di satu sisi Mas Rian perlu ini untuk latihan terus menerus. Di satu sisi Mas Rian juga ada manajemen kedai kopi yang harus diurus, Dikerjain, di benar. follow up terus. Nah, gimana sih seimbangkan dua hal yang berbeda gitu? Ya, jadi untuk kedai kopinya sendiri saya udah serahkan sama tim manajemen semua yang untuk itu. Oke. Saya dan Ecin sekarang dalam proses development saja untuk kami belajar lagi untuk melihat step yang kita jalani kemarin masih banyak lubang-lubang yang harus kita tutup, terutama untuk bagian manajemen dan segala macam. Sedangkan saya lebih fokus ke quality control, Ecin ke manajemennya, saya di quality controlnya, seperti itu. Satu paket.
Iya, sepaket. Makanya sembari saya belajar di quality control ya sudah sambil latihan juga untuk ngetes kopi. Semakin banyak kopi yang kita tes untuk kopi apa sih yang kita pakai lagi untuk season selanjutnya. Seperti itu. Nah, mungkin nih sebelum kita gerebek kedai kopinya, nih aku pengen tahu untuk ini motivasi apa gitu. Kalau misalnya jatuh bangunnya itu harus gimana? Kadang orang terpikir kalau kedai kopi itu ya harus punya dana yang banyak gitu. Padahal enggak, padahal niat aja gitu. Kalau misalnya mereka udah loyo, udah jatuh, apa yang harus dilakukan? Mungkin dari Mas Ren bisa kasih wejangan atau bentuk kata-kata motivasi untuk kopi yang pengen buka kedai kopi. Kalau saya sih ibarat kayak kapal pinisi ya. Sekali kita udah jalan ya udahlah, ngapain kita mau balik lagi gitu. Kalau kita pun balik lagi, kita ngapain coba kembali. Yang penting kita jalan aja terus, kita harus nyari sebuah tujuan, emang harus tercapai sudah sampai kayak gitu. Itu prinsip orang sini sih, orang Bugis. Bugisnya jalan terus, Iya. sampai menemukan hasilnya, semangat terus. Nah dari Mbak sendiri gimana? Apa yang harus dilakukan kalau misalnya masa-masa down gitu kan, jangan patah semangat gimana? Mungkin bisa kasih motivasi buat Apa sih support dia, karena kadang perempuan suka cari-cari kesalahan, jadi saya mencari kesalahan apa yang bikin dia yang bikin dia jadi bangkrut, down. Nah setelah itu dipelajari dulu kesalahannya apa, dan ya itu jangan diulang kembali. Jadi kita harus perbaiki apa yang memang yang namanya ya belajar ya, kan nggak langsung instan. yang penting belajar terus. Itu kan dia kudu sekolah, jadi makanya ke satu bisa lihat sertifikat sekolahnya dia sedinding. Iya. Ya, jadi jangan cuma pakai belajar putus, jangan cuma pakai pengalaman perasaan, ada ilmunya, sekolah lah. Ya, investasi yang paling besar. Jadi waktu bangkrut, saya nggak langsung invest ke kafe dulu. Makanya saya bilang dia ke Bandung, dia harus ilmu dulu. Oh, dari yang ke Bandung, Mbak yang suruh ke Bandung itu gimana? Iya, jadi aku ke Bandung sekolah, terus nanti ke Jakarta dan ke Malaysia segala macam. Kamu harus cari ilmu. Kita kan udah pernah gagal. Itu karena kita cuma pengalaman. Kira-kira dong, oh kira-kira nih enak segini nih, kira-kira ini segini. Ternyata itu ada ilmu pasti, ada ilmunya. Sekolahlah dulu baru buka, biar kalian nggak salah langkah. Luar biasa ya. Merinding sih. Ada pemikiran kayak seperti ini dulu gitu ya. Sebenarnya ada partner yang bisa tektokan, bisa cari nih yang salahnya apa yang perlu diperbaiki. Jangan langsung kayak menjudge gitu ya. Ya luar biasa banget partner yang kompak. Tadi aku terpikir karena seperti Microsoft dan Apple semuanya itu kan mulai dari garasi. Seperti gitu sama dengan Kopi Teori. Mulai dulu dari yang kecil seperti yang garasi pelan-pelan sampai sukses begitu sampai ada 2 Kopi Teori. Oke, nah untuk menu andalan dari Kopi Teori sendiri apa sih? Menu andalan kita sebenarnya es krim sih sekarang. Saya lagi belajar masalah gelato ya. Jadi jujur aja, saya rasa industri kopi sekarang lagi stuck, kita mau ngapain? Ya udah kita sekarang lebih fokus ngembangin itu ke saya belajar gelato untuk bagaimana sih bridging antara kopi dan ice itu bisa balance, karena pertama daerah Makassar itu sangat panas. Dan ketika saya jualan es pasti saya rasa ya, itu orang cocok bisa banget sih. dapat. Dan kemarin sempat aku testing di Kopi Teori yang di Jalan Ruang, nikmat news banget. Iya, cocok banget untuk konsep, mikirin konsep sampai tahap itu. Sedangkan sekarang kan orang masih mikirinnya es kopi susu. Iya. Terus kan berarti Mas Rem udah one step ahead dong. Pikirannya ya luar biasa banget. Nah, oke, boleh nih aku mau gerebek. Boleh dong. Oke. Oke, itu wawancara singkat aku dengan Mas Rian dan juga Mbak Esti di Kopi Teori yang dua Supratman. Dan buat kamu jangan lupa untuk subscribe YouTube Outen Coffee dan juga jangan lupa untuk komen, share, dan like. Follow juga Instagram Outen Coffee @outencoffee
Tapi juga follow dong Instagramnya Coffee Theory @coffee-theory ya Mas ya. Iya. Dan buat kamu yang pengen lihat aktivitas Mas Rian sehari-harinya apa, mungkin bisa lihat di feed Iya. Instagramnya di Uncle_Rian. itu saja Pria Kopi untuk Grepi kali ini. Salam kopi. Oten Coffee, ngopi dalam sekali klik.